Kita lihat satu ayat ini, dan biar Roh Kudus membawa kita untuk lebih jauh kita melangkah. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kita akan merenungkan dulu ini. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Bagaimana kekristenan yang sesungguhnya dan itu bisa menyenangkan Tuhan. Saya ulangi, bagaimana kekristenan yang sesungguhnya dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan kita. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Saya baca lagi. Roh Kudus, kami rindu Engkau menjamah setiap kami, karena kami sedang berbicara tentang dirimu saat ini dalam nama Yesus. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan itu. Saudara, menjadi Kristen, kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dipimpin oleh tradisi. Cuma itu saja. Saya ulangi lagi, menjadi Kristen kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dipimpin oleh tradisi. Dalam menjalankan semua aktivitas kegerejaan kita, bahkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun, maka tradisi itu yang akan mengatur, memimpin kita. Dan kita tahu kalau kita dipimpin oleh tradisi, maka hasilnya cuma rutinitas. Hasilnya hanya kebiasaan saja. Tidak ada hal baru yang kita boleh alami dan bisa nikmati dalam hidup ini, karena kita cuma berjalan dalam kebiasaan saja. Bapa di surga tidak menyatakan apa-apa oleh siapa-siapa. Perhatikan kata ini. Bapa kita di surga tidak menyatakan apa-apa oleh siapa-siapa, tetapi Dia menyatakannya oleh Roh dan menyatakan segala sesuatu. Saya percaya semuanya kita mengerti. Mau belajar berapa puluh tahun pun kita sebagai manusia, kalau ada orang sepintar apapun yang kita pernah kenal, kita mengakui tidak mungkin ada orang bisa belajar segala sesuatu dalam hidupnya. Karena kata segala sesuatu itu tak terbatas. Apalagi Tuhan menyatakan oleh Paulus di sini, setelah ada kata segala sesuatu yang diselidiki oleh Roh Kudus, masih ada. Kalau kita sudah sampai pada pengertian segala sesuatu, itu berarti ya sudah semuanya, bukan? Tapi mengapa ada kata bahkan? Saudara, hal ini yang kita perlu kenali, kita perlu mengerti dalam hidup ini. Saya percaya dunia sekarang makin gila istilahnya di dalam dunia komputer. Internet itu kalau toh ada seorang manusia bisa tahan dalam 1 minggu, dia nggak tidur misalnya, makan, minum di tempat yang sama, duduk di depan komputer, lalu melihat semua yang ada dalam internet tentang apa saja. Saya percaya seminggu pun kalau dia kuat tanpa berdiri, misalnya ini radikal sekali, dia berak kencing pun di situ karena nggak mau hilang waktunya, makan minum juga di situ, dan dia nggak tidur. Saya percaya untuk seminggu itu pun mungkin 5%-nya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini pun dia belum selesai untuk mempelajari. Bayangkan kalau Kristen itu tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Lebih celaka lagi kalau kekristenan kita hanya mengerjakan hal-hal yang rutin. Saudara, kita harus mengerti hal ini.
Ketika kekristenan kita menjadi sebuah agama, maka disitulah kemahakuasaan Tuhan kita jadi terjebak. Perhatikan kata ini. Ketika satu pribadi yang tak terbatas, yang kita kenal karena Yesus Kristus datang untuk kita, dan Dia membuka jalan supaya kita berjumpa dengan yang tak terbatas itu. Saudara percaya bahwa Tuhan kita gak terbatas? Amin. Sangat. Kita gak akan bisa membatasi Dia. Nah, ketika kita tahu yang tidak terbatas itu, kita kotaki dalam sebuah tradisi yang namanya agama, dan hasilnya adalah rutinitas. Maka yang tak terbatas itu jadi tidak berarti sama sekali, karena kita jadikan itu sebuah kebiasaan. Maka itu saudara, kalau kita tidak bertobat betul-betul, meninggalkan tradisi yang salah dalam kehidupan kita, maka kita akan celaka sekali. Dalam hal apa? Perhatikan. Apa saja yang ada dalam dunia ini. Lagi sekali. Apa saja yang ada dalam dunia ini, kecuali satu. Hanya satu. Apa saja yang lain dalam dunia ini itu mengalami inovasi, mengalami perubahan demi perubahan yang terus menerus. Apa saja. Saudara, saya ingin semua kita menyadari betul akan hal ini. Apa saja yang ada dalam dunia ini kecuali satu. Nanti saya kasih sebutkan apa itu yang satu itu. Semuanya mengalami perubahan. Saudara bisa bayangkan dalam dunia bisnis, apa saja yang dibisniskan, dari mulai makanan sampai aksesoris yang kecil-kecil, pernak-pernik, macam-macam yang dijual manusia, dan teknologi. Bisa bayangkan kalau dalam dunia bisnis dan teknologi itu nggak ada perubahan. Saya percaya dunia akan jadi membosankan betul-betul. Tidak ada hal-hal yang baru yang terjadi. Nah, seperti itu yang akan terjadi dalam kekristenan kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita tahu hanya ada satu saja dari sekian banyak hal yang dunia ini sedang tawarkan dengan kehebatan cara berpikir manusia yang berubah setiap saat, bukan cuma setiap detik. Saya lihat perkembangan teknologi handphone itu luar biasa. Perubahan demi perubahan terus. Apalagi semua yang computerized sekarang ini. Hebat sekali perkembangannya itu. Terus tidak bisa berhenti. Tapi cuma satu yang tidak boleh berubah dan tidak akan bisa berubah. Dan kalau itu dirubah bisa perang besar. Itu namanya agama. Agama adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa diubah dan tidak akan pernah berubah. Jadi satu-satunya hal yang statis di dunia ini sejak didirikan sampai sekarang itu agama yang tidak pernah berubah. Tapi apa saja dalam hidup ini mengalami perubahan. Kemarin siang di antara dua pemberkatan nikah anak-anak kami, pagi jam 10 salah seorang anak kami menikah di gereja ini. Terima kasih kepada Gembala Majelis Jemaat yang memberikan kesempatan sudah berapa kali anak kami memang yang pelayanannya di banyak tempat menikah di sini. Terima kasih untuk itu. Lalu jam 4 sore anak kami yang lain lagi menikah di daerah Cilandak. Nah, di antara tengah-tengah itu beberapa anak-anak kami yang tergabung satu grup band namanya Heaven and Friends. Mereka dipanggil untuk membuat workshop musik dengan teknologi Apple, pakai komputer itu. Di antara kompetisi band anak-anak SMA se-Jakarta di daerah Kemang. Saudara, itu pertama kali istri saya nggak ikut karena dia baru tiba dari Irian kemarin.